Seandainya seorang Nikita sebagai pribadi dia minta ke JPU maupun ke majelis hakim untuk mohon penangguhan penahanan, itu lumrah dan manusiawi. Lumrah dan manusiawi. Apalagi kan kita harus juga secara kasat mata melihat situasi dan kondisinya yang udah sekian lama ditahan, di mana dalam permasalahan itu dia juga melihat kondisi daripada anaknya juga sedang bermasalah di pengadilan ya, dengan Fadel. Dia juga punya anak kecil. Jadi apapun alasannya, sebagai ibu rumah tangga, dia single parent, ya wajar lah dia merasa bagaimana saya untuk mengamati, mencermati, untuk meneropong dan bisa mengetahui sejauh mana anak-anak saya ini. Wajar, manusiawi. Jadi nggak ada yang salah dia mohon penangguhan penahanan dengan segala kerendahan hati kepada JPU dan majelis hakim. Mungkin gitu rekan-rekan media ya. Sikap kita kemarin juga lebih bijak, santun, kalem, terus JPU juga udah disalamin satu persatu. Itu sebagai bentuk untuk meringankan hukuman juga nggak sih Pak dengan dia? Bukan masalah meringankan atau tidak ya. Tapi udah seyogianya, namanya kita di arena persidangan, itu kita harus menghormati arena persidangan itu. Nah selayaknya memang jauh-jauh hari sebelumnya memang harus itu dilakukan ya. Nah, kenapa? Masalahnya mereka yang akan menyidangkan, mereka yang akan menuntut, mereka yang menvonis. Nah, jadi nggak usah kita menunjukkan siapa diri saya, tapi tunjukkanlah bahwa saya menghormati persidangan. Kalaupun saya melakukan pembelaan terhadap diri saya, itu lumrah manusiawi. Dengan apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, saya sampaikan di hadapan majelis. Jadi kalau disampaikan bahwa masalah meringankan hukuman itu kan tergantung kepada JPU dan majelis hakim. Maka berkali-kali saya katakan, tolong yang berada di persidangan ini, apalagi kedudukan sebagai terdakwa, jangan tantang itu pemutus. Jangan diajak berdebat secara pribadi, berdebat boleh, tapi secara hukum. Itu loh ya. Bukan secara pribadi, jadi sudah konteks pribadi, bukan berbicara tentang masalah konteks hukum atau permasalahan. Nah akibatnya apa? Yaitu tadi, JPU dan majelis hakim mempunyai hak subjektif, ingat loh ya. Sepanjang batas maksimal tuntutan dia pegang, dia tuntut maksimal, nggak ada salah. Sama aja vonis juga. Masa maksimal panjangnya penahanan ataupun sanksi hukum pada yang bersangkutan dilakukan oleh hakim, ini nggak ada masalah. Makanya ada dikatakan faktor-faktor yang memberatkan. Salah satu itu memberatkan itu apa? Berbelit-belit, tidak sopan di dalam persidangan, dan selalu bertentangan dengan JPU maupun hakim. Akhirnya bahwa ini tidak kooperatif. Ya syukurlah ya. Kita bersyukur nih, kita sudah melakukan, menyadari situasi kondisi seperti itu, dia lakukan. Ya, dengan dilakukan ini ya kita berharap juga JPU dan majelis hakim juga punya hati nurani lah ya. Hati nurani dan manusiawi. Sekali dikatakan bahwa kita dalam kondisi seperti itu juga merupakan merupakan penilaian daripada hakim dan JPU. Ingat, dia single parent. Ini secara pribadi, tapi itu semuanya tergantung kepada JPU dan majelis hakim. Mungkin gitu ya. Bang, berarti kalau menurut Abang sebagai praktisi hukum selama ini melihat ada nggak sih yang dikabulkan oleh majelis hakim penangguhan penahanan dengan alasan kangen anaknya? Saya tidak mau berandai-andai, tapi dia punya hak untuk memohon penangguhan penahanan. Kalau saya sudah mengatakan ada dikabulkan atau enggak, tergantung hakim, ya tergantung JPU, ya gimana. Tapi dia punya hak. Namanya juga memohon ya, kerendahan hati daripada JPU dan majelis hakim untuk memberikan suatu kelonggaran kepada dia. Maka saya katakan berkali-kali bahwa kebetulan ada permasalahan keluarga dan anak kandungnya pula juga sedang berurusan dengan pengadilan. Ada anak kecilnya, kan lumrah manusiawi dong. Cobalah rekan media seorang ibu rumah tangga, coba
merasa terenyuh nggak dengan situasi itu? Jadi sekuat-kuatnya Nikita dia juga punya hati. Di depannya kayak sepertinya gimana, padahal hatinya udah hancur. Dengan melihat kondisi itu. Lihat aja pada saat kondisi si Loli itu sebelum bersidang. Kan begitu dia terpukulnya, karena bagaimana anak kandungnya. Atau masuk pula dia. Dia nggak bisa memonitor bagaimana perkembangan daripada Loli. Dan anaknya itu paling kecil. Wajar ya manusia. Jadi jangan kita melihat, ngapain dikasih itu, jangan begitu juga. Kita sebagai insan hamba Tuhan itu juga punya hati nurani. Itu mungkin gitu ya. Kak, melihat ini kan sebenarnya permasalahan ini kan konflik antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Yang mana tapi di sini masuk nama FS. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak, yang di mana-mana? Itu siapa sebutin aja. Sahuteru. Fitri Sahuteru, maksudnya Itu aja, nggak usah mungkin ada potong-potong. pesan bijak juga nggak sih Pak, karena ini dia sekarang juga udah diundang ke podcast, terus sama yang di Trans ya. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Karena kan ini sebenarnya kasusnya ini kan antara si Ya itulah kadang-kadang ya. Jadi gini ya. Di dalam satu pokok permasalahan orang yang sedang berperang, tapi pihak ketiga yang ribut. Nanti kalau seandainya suatu ketika terjadi pada dirimu, kira-kira kalau orang lain ribut gimana perasaanmu? Ya sudahlah, serahkan aja pada majelis hakim. Kita penonton, nggak usah, makanya saya bilang berkali-kali, nggak usah bawa fans-fans buta. Kemudian ada unsur trik pribadi pada kesempatan itu dia ungkapkan. Ini nggak baik, sifat-sifat manusia yang kurang baik seperti itu. Ya. Biarkan aja nanti perjalanan sidang itu. Oh ini kesempatan mumpung kayak gini, gua publikasikan aja gini-gini. Nah suatu ketika ingat loh, karma berlaku loh ya. Situasi kondisi ini harus serahkan aja kepada pihak peradilan untuk melakukannya. Jangan kau masuk-masuk ke arena itu. Karena kau juga suatu ketika sebagai manusia yang tidak sempurna bisa saja terjadi pada diri Anda. Jangan begitulah. Ya. Termasuk fans yang lain, kedua belah pihak lah, mau fansnya Reza kayak mau fansnya Nikita kayak. Udahlah, jangan kalian membuat keruh situasi. Bukan menguntungkan Nikita, bukan menguntungkan Reza. Bahkan nanti ada bolong-bolong di situ justru diambil, dipetik jadi pokok permasalahan baru. Itu kira-kira ya rekan-rekan media ya.